Dikit ngomongin beda sama orang dikit yang banyak ngomongin dikit. Kalau orang ngomongnya banyak ngomongnya banyak. Ya sekarang mari sama-sama kita dengarkan ceramah kita jawab lagi saya juga pengen tidur lagi, saya bilang ngomong sedikit. Oleh karenanya saya ingin memunculkan kenapa kalau saya makan Kiai Madudin dari Banten, saya mau udah Sukrawal Istighfar. Ini Kiai Jawa Sukrawal Istighfar, ini Sukrawal Istighfar. Udah gak asing lagi. Paham nggak saya ngomong? Ada Sukrawal Istighfar. Hah? Udah masbur. Udah kenal semuanya. Haji Ishak orang Bojong dari Mamur, Kiai Jawa orang Jatiwari, udah tahu semuanya. Saya ingin memunculkan, saya punya adik. Beliau adalah lulusan dari Yaman. Bukan Yaman, Yaman Afghanistan. Ya, yang Yaman itu, Aidin itu dari sana dulu. Ini Yaman Hadrol Maut. Saya punya adik yaitu saudara Umar. Saya harus kenalin. Saya harus kasih tarik. Kenapa? Anak muda kalau nggak digituin nggak naik-naik, Pak. Ya, kalau saya mah di mana-mana dikenal, saya duduk aja dihitung, Pak. Kalau kata Kejawan, jangan sampai Ustadz itu suruh baca Fatihah, kemudian suruh bacain amal prihatin aja gitu. Duduk aja udah dihitung Ustadz model kayak kita ada. Kenapa? Sukrawal Istighfar. Karenanya saya mohon adik saya Ustadz Umar ini dari Yaman, ya kita dengerin omongannya. Saya akan munculkan anak-anak muda. Kalau saya udah tua, ya udah tua, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Makanya orang tua jangan sombong. Kenapa? Ya,
Model kayak om saya pengangkat nih, dikit-dikit sakit, ya. Iya, udah tua. Kita muncul saja mudah-mudahan. Itu saya mohon dan iman, banget. Udah, ada apa? Biar ilmunya tergerak. Ayo, mohon. Kalau saya ngomong semuanya kan udah kaget semuanya. Kenapa? Mang, ngomong 5 menit aja, Mang. Nah, saya walaupun hari udah ngomong, ilmunya masih ada. Sudah ilmunya masih ada. Tanya semua teman, ngomong apa dulu? Ngomong apa aja udah. Ini apa sih dia? Ya, besok minggu depan bisa keluar jangan kasih ngomong lagi. Nah, udah ngomong. Ayo ngomong. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sirki wal maqam wal ma'lum. Hadza al-mukarram kama harramna ya kita bersama fi yakin dan ya dan dengan al-afiyah dan semuanya yang saya bisa sebutkan sebenarnya imtithalul amr khairun min sulhil adab. Menjalankan perintah dari seorang guru adalah sebaik-baiknya dari adab. Guru paling afdalnya dari orang tua kita ada 3. Allazi yulidak, orang tua kita yang melahirkan, yaitu anak kita langsung darah suami dari kita. Yang kedua adalah mertua kita, yang ketiga adalah guru. Nabi ulama mengatakan al-Qur'an di dalam kitabnya disebut afdaluhum syekhuhum. Paling afdal orang tua kita adalah guru kita. Jadi istisal amr untuk istisal amr. Kami berdiri hanya menjalankan perintah dari guru kami. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillah. Wahai Muhammad, katakanlah bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Ahlul mufassirin mengatakan afdhalur rahmah yanzilu ila jihadid dunya adalah wulida Nabi Muhammad SAW. Paling afdalnya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bergembira. Wa huwa khairun mimma yajma'un. Sebentar lagi kita akan memasuki Syahrul Rabi', sehar bulan yang dimana bulan tersebut menjadi mulia karena di bulan tersebut dilahirkan seseorang yang paling mulia di atas bumi ini, pemimpin dari akhir awal zaman sampai akhir zaman. Dari Nabi Allah Adam hingga akhir zaman, pemimpinnya adalah yang dilahirkan pada bulan Syahrul Rabi', yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita menggembirakan baginda? Dengan apa kita menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW? Menyambut bulan Syahrul Rabi' dengan banyak bertobat kepada Allah, dengan kita memperbanyak niat untuk banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang Imam Junad mengatakan di dalam perkataannya, kullu tariq masdudah illa bi ittiba'i Nabi Muhammad SAW. Semua jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali mengikuti sunnah jejaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Haddad mengatakan di dalam sebuah syairnya, walzam kitab Allah wa tabi' sunnata wa qad hadakum wa bil aslafi. Imam Haddad mengatakan di dalam sebuah syairnya, walzam kitab Allah. Kita diharuskan harus mengikuti apa yang ada di Al-Qur'an, wa tabi' sunnata, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qad hadakum wa bil aslafi, dan mengikuti yaitu dengan 3, Al-Quran, Sunnah, dan Salaf. Ini para bagian syarat adalah para guru kita. Kita bisa memahami ayat suci Al-Quran, bisa memahami Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita belajar bersama guru kita. Mudah-mudahan kita niatkan masuknya bulan suci Ramadan untuk membersihkan hati kita yang mana
penuh dengan rasa benci kepada orang, daging kepada orang, dan bersikap untuk menyambut silaturahmi dan memperbanyak niat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis, man ahya di sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnah berarti dia telah cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka akan bersama kami di surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara training orang. Karena mentang-mentang kita udah bisa dari mana kita mau kasih kesempatan anak muda. Alhamdulillah. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa akribul ulama fa innahu indallahi qurbah. Muliakanlah ulama. Muliakanlah guru. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghormati ulama. Tadi benar dijawab kok. Memang saya rencana ngomong apa ini? Kenapa? Kalau kadang-kadang orang ya digoblek, kadang-kadang minta dibacain surat Al-Fatihah, kirim doa buat orang tua dan sebagainya, cuma buat ngasih Fatihah. Sementara ulama yang berdoa tiap malam, qiyamul lail, dia duduk, dia sujud, dia rukuk, sampai batuknya itu hitam, jidatnya hitam, kakinya kapalan. Dia berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mensucikan diri, mensucikan hatinya, agar hatinya ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahwa wajib menghormati ulama. Kalau ngikutin ulama, ngikutin ustaz, pasti jadi ustaz, pasti jadi ulama. Pasti. Itu jadi kepala desa, belum tentu. Betul kan? Ngikutin presiden, belum tentu jadi presiden apa? Betul kan? Kalau ngikutin ustaz, ngikutin kiai, bawa sendal kiai aja. Besok kiainya lagi berangkat jalan, kiainya lagi kondangan. Ada orang meninggal tahlilan, pasti yang ngikutin kiai disuruh aja. Betul kan? Makanya jangan kulit, kalau orang jangan kulit, kiai jangan kulit. Kenapa? Karena kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Jangan takut anak muda jadi ustaz. 5 tahun susah, 5 tahun akan susah. 5 tahun susah, kedepannya akan susah. Percaya diri. Punya santri, saya punya murid 5 tahun kok saya susah amat, ngajar susah, sampai ngojek kok. Saya bilang, sekarang ente rasain 5 tahun yang akan datang, ente akan jadi orang tua. Sekarang udah jadi kepala sekolah, punya mobil, luar biasa. Datang ke rumah saya, pulang pesantren datang ke rumah saya. Saya ngapain ini? Nggak bisa ngapa-ngapain. Antum punya keahlian, amalkan keahlian antum. Ya Allah antum belajar dengan keahliannya. Sekarang udah jadi PNS, udah jadi kepala sekolah, rezekinya tambah, anaknya pada pesantren, berkah. Jadi nggak usah takut. Kalau ngikutin ustaz di pesantren, ngikutin guru, insya Allah akan menjadi berkah. Amin ya Rabbal. Saya naikin ini mungkin Bapak Musewan jarang hadir di Porsiwa. Beliau, anak saya ini, adik saya, alhamdulillah udah mulai hadir. Saya juga lagi bina masjid. Saya bangun masjid, Pak. Saya punya masjid di Mustika Jaya. Saya bangun masjid 6 bulan, saya bangun masjid selesai. Saya nggak minta masyarakat. Saya nggak minta masyarakat datang ke sini, enggak. Saya dapat wakaf 250 meter tanah kosong, kemudian saya bangun 200 meter, tinggal 50 meter lagi saya akan bangun pesantren. Doain, gampang rezekinya. Haji Ishak kemana-mana dari Gunung Kuda, di sana dikasih tanah, saya bangun masjid 1 lantai, kubahnya ada, menaranya sudah ada, duitnya dari mana? Dari Gusti Allah Subhanahu. Kemarin namanya saya tadinya ditawarkan itu masjid Porsiwa, saya duluan yang ditawarin.
sebelum dia jawab, yakinin sebab kayak saya guru apa akan dengan saya. Kenapa nggak tertarik? Saya tertarik lebih dekat yang ada di Mustika Jaya. Kasih saya urusin apa namanya iklan di KUA, kemudian sampai di FKUB, sampai di apa namanya pertanahan. Alhamdulillah sudah selesai. Kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah resmikan masjid yang ada di Mustika Jaya. Alhamdulillah. Insyaallah kapan-kapan nanti sudah kebanyakan. Ada yang ngurusin di sana. Ketua kami yang sudah ada. Bahkan yang namanya KUA di sana minta jadi penasihat. Ustaz kemudian Amin yang dari Muhammadiyah tadinya KUA di Muhammadiyah, kemudian dia jadi kepala KUA di Mustika Jaya sekarang. Rumahnya kebetulan dekat masjid saya. Alhamdulillah. Ya, kalau jamaah tiap subuh itu kurang lebih kira-kira sampai 3 baris sampai 4 baris. Tadi sudah lebih. Alhamdulillah. Setelah gambaran saya akan menaikkan anak-anak muda. Di sana juga saya bina anak-anak muda, saya lagi naikkan anak-anak muda. Jadi alhamdulillah. Dan alhamdulillah, insya Allah kapan-kapan juga tersirat bukan hanya ini, kemudian praktek namanya memandikan orang jenazah. Biar ada kader, kalau ambil orang mati, nggak ada yang mandiin. Siap. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.